Selamat siang Bu Marini, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Muhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Marini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Muhari? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu Marini. Bu Marini, kemarin kemarin siang sempat kita kontak-kontakan lewat WA, katanya panjenengan mau ketemu atau mungkin mau bicarakan sesuatu. Itu kira-kira bagaimana kemarin nih, ada apa? Mungkin ada yang bisa saya bantu mungkin? Jadi begini, saya itu kan ngajar di SD Ngagel ya. Nggih. Dan saya itu kan ngajar sebagai guru agama, pendidikan agama Iya. Islam dan budi pekerti. Nggih. Kemudian dalam kesehariannya kan ada kegiatan sholat duha dan sholat duhur. Nggih. Kemudian dalam kegiatan sholat tersebut, saya itu sering menemukan murid-murid saya itu kurang kusuk begitu. Jadi ketika Nggih, nggih, nggih. sholat kadang orok-orokan gitu. Kemudian juga Nggih. setelah habis sholat itu langsung belum berdoa sudah ngobrol dengan di sampingnya gitu. Itu gimana ya Pak ya? Nggih, nggih, nggih. Baik, berarti di tempat Bu Marini mengajar sekarang itu berarti sudah rutinitas melaksanakan nggih salat zuhur dan salat salat duha nggih. Kemudian kalau saya Insya menangkap Allah tadi sudah. di tempat Bu Marini, anak-anaknya kalau melaksanakan sholat itu masih belum begitu serius nggih. Ada beberapa yang tidak serius Ya, begitu nggih. Nggih, nggih, baik. Berarti itu kadang kelas berapa saja Bu itu yang jenengan apa namanya ajak untuk sholat duha itu kelas berapa saja? kalau kelas sholat duhanya kan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau sholat duhur kadang kan kalau yang kelas 1 2 itu kan sudah anak-anak sudah pulang. Jadi yang ikut sholat duhur itu kelas 3 sampai kelas 6. Nggih, nggih, nggih. Tuh. Berarti hampir semuanya mengikuti sholat nggih. Jadi Ya. baik kelas rendah maupun kelas tinggi semuanya mengikuti sholat berjamaah di musola atau mungkin di masjid di tempat ibu nggih. Begitu. Jadi Ya. tadi ada beberapa anak mungkin yang masih kurang serius gitu nggih. Kalau boleh tahu Bu Marini, itu anak-anaknya itu berasal dari apa namanya lingkungan sekitar atau mungkin dari daerah luar Bu Marini? Ya, lingkungan sekitar situ juga yang sekolah ke situ. Nggih, Murid-murid nggih. saya maksudnya ya yang ikut jamaah itu Mhm. murid-murid itu. Nggih, nggih, nggih. Kalau kadang kadang ada dari luar tapi itu sudah bapak-bapak sudah usia gitu loh. Kalau yang Mmm, untuk anak-anak ya makmumnya itu lebih seringnya ya anak-anak murid-murid saya. Tapi kalau umpama selepas pelajaran KBM, nggih, nggih. musola tempat ibadah saya itu dipakai untuk masyarakat sekitar gitu. Begitu, Cuman nggih. saya itu kan itu tadi pengennya murid-murid saya itu tidak seperti itu ketika melaksanakan sholat. Nggih, nggih, nggih. Baik. Ya, jadi sebetulnya secara kondisi juga ini ya Bu ya, maksudnya dari masyarakat situ sendiri nggih, murid-muridnya itu tidak ada dari luar gitu loh muridnya nggih. Berarti Oh tidak. secara apa nggih, secara budayaan kemudian kebiasaan memang seharusnya itu eh, apa namanya homogen, jadi tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain ngoten nggih. Kalau menurut Bu Marini ini kira-kira kalau panjenengan nilai nih ya nilai apa namanya putra-putri jenengan yang ikut sholat tadi itu kira-kira kalau kita buat
angka 1 sampai 10 itu kira-kira di angka berapa Bu Marini? Kira-kira di angka berapa ya? Jadi masalahnya kalau mau sholat begitu, saya masih harus ingatkan sholat duha Hmm, juga kan. Kemudian nggih. zuhur juga kadang mereka itu apalagi yang laki-laki itu kan masih suka main bola di halaman itu. Ini Hmm, udah hmm, waktunya hmm, hmm. adzan. Saya setiap hari harus seperti itu. Maka Hmm, nilainya berapa ya? 70 kali ya? 70 nggih, nggih. Iya. Ya. Eh, berarti sudah sebenarnya juga sudah lumayan bagus nih kalau angka 70. Tapi kemudian memang ini perlu ditingkatkan gitu nggih bener ini nggih. Iya. Nggih, Cuman baik. kan angka 70 itu kan mungkin terpengaruh juga. Itu kan aktifnya di sekolah juga. Di Hmm, rumahnya juga kadang belum tentu mengerjakan begitu. oh gitu ya. Jadi makanya kalau di sekolah saya harus mengingatkan terus. Hmm. Berarti pada intinya adalah dengan menilai 70 tadi itu memang karena identifikasi Bu Marini sendiri, mungkin kebiasaan di rumah juga belum tentu nggih anak-anak tersebut melaksanakan sholat berjamaah di rumah begitu nggih. Sehingga mungkin Iya, terbawa kadang ke sekolahan gitu nggih kira-kira. iya. Bukan hanya sholat jamaah di rumah, bahkan Hmm. kemungkinan di rumah itu malah nggak sholat. Oh, Itu iya iya karena iya iya iya. masyarakat masyarakat SD saya itu kan Nggih. ini apa, masyarakat Nasrani juga begitu. Jadi mungkin sangat berpengaruh gitu. Nggih, baik. Jadi, kalau saya menangkap memang apa namanya, kondisi ini tidak hanya dipengaruhi dari apa namanya, dari eh, kehendak anak juga, tapi mungkin dari lingkungan juga mungkin lingkungan di rumah karena memang masyarakatnya heterogen sehingga mungkin terpengaruh begitu nggih dengan masyarakat sekitar gitu nggih. Ya, Hmm, ya ya nggih nggih. Nah, kemudian Bu Marini kira-kira hal apa yang panjenengan inginkan dari keadaan ini kira-kira apa Bu Marini kira-kira? Dari hal ini kira-kira yang pengen saya seperti apa? inginkan itu, Nggih. yang saya inginkan itu ya murid-murid saya itu kusuk dalam beribadah, baik sholat duha maupun sholat duhur. Bahkan yang saya inginkan juga anak-anak itu melaksanakan sholat di rumah juga, tidak hanya di sekolahan saja. Jadi keinginan saya itu mereka itu kusuk gitulah. Nanti Nggih. kalau di sekolahan sudah kusuk sholatnya, insya Allah akan terbawa ke rumahnya begitu. Nggih nggih nggih. Luar biasa sekali nggih harapan Bu Marini ini. Jadi, mmm, Ya, tidak hanya, apa namanya, kebiasaan di sekolah, terkait dengan, apa namanya, kekhusyukan dalam beribadah, tapi kemudian di rumah pun juga, aktif melaksanakan sholat, kemudian juga tentunya targetnya tidak hanya aktif, tapi khusyuk juga Bu Marini nggih. Luar biasa sekali. Nggih, harapannya bagus. Nggih, kemudian Umar ini dari hal tadi, hal keinginan yang ingin Anda capai tadi, kira-kira sudah ada rencana apa nih, pandangan apa yang kira-kira Bu Marini bisa lakukan itu untuk apa namanya, mengantisipasi hal ini kira-kira Bu Marini? rencananya kalau yang sudah saya jalankan kan tadi sudah saya sampaikan ya, saya selalu mengingatkan di sekolahan. Hmm. Kemudian rencana saya adalah selalu mengingatkan anak-anak saya untuk sholat. Kalau di rumah ya saya lewat WA grup ya itu akan selalu mengingatkan. Kemudian kalau di sekolahan mungkin kan saya juga perlu dukungan dari orang tua, maka Hmm. mungkin sewaktu-waktu saya akan ketika ada parenting di sekolah akan saya selipkan tentang sholat ini sehingga nanti anak-anak di samping melaksanakannya di sekolah bisa dilaksanakannya di rumah bersama kedua orang tuanya atau anggota keluarga yang ada di rumah begitu. Nggih 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 nggih. Bagus sekali, bener luar biasa ini. Jadi
apa yang panjenengan rencanakan itu sudah sangat luar biasa. Tadi di sekolah jenengan mengingatkan anak-anak sendiri. Kemudian ketika di rumah itu tentu mengajak kerjasama dengan orang tua yang ada di rumah, baik melalui WA maupun tadi panjenengan juga ketika ada parenting juga selalu mengingatkan. Sebetulnya hal ini sudah sangat luar biasa, Umar. Strategi jenengan juga sudah sangat bagus begitu. Lalu kemudian kira-kira nih apa namanya prioritas panjenengan dalam melakukan hal ini kira-kira. Jadi prioritasnya kira-kira anak-anak ini aktifnya di mana dulu Bu kira-kira? Maksudnya sergap apa namanya beribadahnya di mana dulu? Apakah semuanya ataukah cukup di sekolah saja atau di rumah saja begitu? Kira-kira. Kalau sekarang ya aktifnya di sekolah dulu, karena kalau di rumah kan belum tentu kan, orang tuanya pun kadang kadang kalau anak-anak cerita kan orang tuanya belum mesti sholat gitu loh. Malah saya Begitu nggih. ngajak, saya suka ngajak menyuruh anak-anak saya, ayo kalau gitu orang tuanya diajak sholat gitu. Hmm. Maka saya sekarang adalah yang di sekolahan dulu Ya, gitu. ya, ya, ya. Jadi ketika parenting bisa saya selipkan gitu Nggih, 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 nggih. kepada wali, kepada orang tuanya. Nggih. Nggih, luar biasa nih Mbak ini. Artinya gini nggih. Berarti harapan panjenengan itu siswanya itu bisa apa namanya di sekolah melaksanakan sholat berjamaah secara rutin. Harapannya justru anak-anak itu kemudian di rumah bisa mengajak orang tua begitu ya Mbak ini nggih. Iya, itu. Jadi tidak hanya fokus di dalam sekolah saja, karena kalau fokus di dalam sekolah itu yang sudah saya alami ini bertahun-tahun bahkan ya, ketika saya Nggih. ngajari sholat praktek sholat dari kelas 2. Nggih, Nanti nggih, nggih. kelas 3, kelas 1 itu sudah lupa, bacaan-bacaannya Hmm. itu sudah lupa. Ketika ketika kelas 2 saya mengajak menghafal bacaan-bacaan Nggih. sholat, itu nanti di kelas 3-nya udah lupa karena tidak dipraktekkan, di rumah tidak pernah Hmm. dipraktekkan. Nggih, 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 nggih. Baik. Berarti sebetulnya di sekolah pun panjenengan sudah berupaya, tapi kemudian di rumah itu karena tidak ada yang mengontrol sehingga kelub apa namanya hal-hal baik atau cara-cara beribadah yang baik itu kemudian lost begitu nggih Bu Marini nggih. Lost Iya, kembali ya, gitu nggih. Nggih, baik, baik. Luar biasa sekali nggih. Jadi rencana panjenengan yang pertama tadi sangat luar biasa berkaitan dengan komunikasi dengan orang tua, kemudian di sekolah Bu Marini juga ingin mengajak anak-anak, artinya menggerakkan anak supaya yuk sholat berjamaah, luar biasa. Kemudian kira-kira Bu Marini ini eh, hal baik ini mau panjenengan laksanakan kapan nih Bu Marini? kalau sholat kan setiap hari dilaksanakan ya. Jadi ketika setelah saya ngobrol ini, saya akan mulainya kalau kalau mengingatkan dalam kegiatan sehari-hari kan insya Allah sudah ya di sekolahan. Cuman kalau dengan orang tua itu kan berarti kan nunggu koordinasi dulu dengan kepala sekolah, Betul, dengan betul. teman guru. Jadi masih menunggu mungkin ya nanti setelah MPLS selesai atau nunggu waktu yang itu tidak ada tugas-tugas kedinasan gitu. Nggih, nggih, nggih. Luar biasa sekali nggih. Jadi betul memang jenengan untuk yang anak-anak akan segera dilaksanakan karena memang ini sudah rutinnya setiap hari bertemu dengan anak-anak, tapi kemudian untuk yang orang tua tentu harus terprogram dulu dengan kepala sekolah gitu loh, setelah MLS selesai. Oke, oke, oke. Baik. Iya. Kemudian Bu Mari ini kira-kira siapa nih teman atau rekan sejawat jenengan yang mungkin bisa apa namanya menemani panjenengan atau ngontrol panjenengan nih supaya goal panjenengan ini bisa terlaksana gitu. Kira-kira siapa nih? Yang bisa menemani saya adalah teman saya yang lulusan PAI, tapi dia ngajar guru kelas, jadi dia punya 2 ijazah.
Dia itu sebenarnya dulu guru agama harus ya, tapi karena ada saya, kemudian dia mencari kuliah atau kuliah di UT dan sekarang dia kan sudah guru kelas, sudah ASN dan bisa diajak kerjasama dalam hal kegiatan agama. Nanti saya akan berembuk bersama-sama, biasanya juga seperti itu dengan beliau dan juga dengan teman-teman yang beragama Islam karena di SD saya kan campuran, ada yang Islam, ada yang Nasrani begitu. Nggih, nggih. Baik, luar biasa. Berarti memang sudah ada teman yang klop untuk kita jadikan partner nggih dalam menjalankan Ya. apa namanya agenda Bu Marini ke depan. Nggih, luar biasa. Kemudian mungkin Bu Marini untuk ke depan apa namanya kita akan berjumpa lagi dan memang tak terasa nggih ternyata pertemuan kita sudah cukup lumayan lama, sudah 16 menit kita ngobrol ternyata Bu Marini dan luar biasa sekali dan apa yang panjenengan inginkan tadi mudah-mudahan bisa terlaksana segera. Kemudian besok minggu depan kita akan berjumpa lagi nggih Bu Marini nggih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait target jenengan sudah terlaksana atau belum begitu. Nggih, baik Bu Marini, terima kasih nggih atas kesempatan hari ini. Sharing-sharingnya luar biasa sekali. Dari panjenengan saya juga banyak belajar tentang kegiatan yang mesti saya laksanakan di sekolah dan sungguh menginspirasi tadi. Nggih. Terima kasih Bu Marini nggih. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Tadi saya juga menjawabnya ngalir aja sesuai dengan percakapan kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya dan mungkin kita akhiri dulu Bu Marini nggih. Salam sehat selalu, semoga bahagia terus dan selamat berkarya untuk anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.